Baik, perkenalkan nama saya Reva Dinda Nasyah dari NIM 253307010 dari kelas 1A ingin mempresentasikan terkait tugas analisis UI UX dan juga site mapping. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan laporan analisis UI UX aplikasi Loklok. Jadi, aplikasi Loklok adalah aplikasi platform streaming film dan drama yang populer yang menyediakan berbagai konten internasional secara gratis. Analisis ini saya lakukan untuk memahami sejauh mana kualitas desain antarmuka pengguna UI atau UI dan pengalaman pengguna atau UX pada aplikasi Loklok, serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai prinsip prototyping dan design thinking. Yang kedua yaitu pengamatan desain UI, yang pertama yaitu layout dan tata letak. Halaman utama seperti search bar, menu kategori, dan thumbnail film tersusun rapi di halaman utama. Namun tata letak antar halaman, misal halaman utama dan detail film kurang konsisten karena posisi tombol back kadang berubah. Jadi ada kalanya tombol back mereka itu berubah-ubah. Jadi bisa di kiri atau kadang juga ada yang di kanan. Selanjutnya ada warna dan kontras. Dominasi warna hitam dan ungu memberikan kesan modern dan cocok dengan tema film. Akan tetapi teks putih pada latar abu-abu muda di beberapa bagian, misal bagian deskripsi film, kurang kontras sehingga agak sulit dibaca. Selanjutnya ada tipografi, yaitu menggunakan font sans serif yang sederhana dan modern. Ukuran font judul cukup jelas, namun teks informasi tambahan seperti subtitle, durasi terlalu kecil di layar ponsel. Selanjutnya ada ikon dan gambar. Ikon mudah dikenali seperti tombol play, favorit, share jelas fungsinya. Namun ada beberapa ikon yang tidak memiliki label teks sehingga bisa membingungkan pengguna baru. Selanjutnya ada konsistensi desain. Gaya visual relatif konsisten, namun beberapa elemen misal posisi tombol, kembali atau ukuran ikon berbeda antar halaman. Selanjutnya ada lampiran halaman utama. Nah, di sini seperti teks yang ini tuh kurang dapat terlihat. Seperti ini itu kurang bisa terlihat. Namun seperti thumbnail film itu terlihat dengan sangat baik. Jadinya dalam detail film juga bentar. Nah, dalam detail film itu ada beberapa detail yang ada beberapa icon yang tidak memiliki fungsi jelas seperti ini, terus ini, dan misal ini itu digunakan untuk apa tuh ada beberapa pengguna baru yang bisa saja tidak mengetahui apa itu fungsinya. Selanjutnya pada halaman profil pengguna, bentar. Nah, ini tuh seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita beralih pada analisis pengalaman pengguna atau UX. Yang pertama ada kemudahan penggunaan atau usability. Pengguna baru dapat langsung menonton tanpa registrasi. Ini adalah nilai plus. Namun beberapa fitur seperti tambahkan ke favorit tidak langsung terlihat atau tersembunyi di icon kecil. Jadi para pengguna itu tidak mengetahui apakah film yang ditambahkan ke favorit ini sudah benar-benar tersimpan dengan baik atau belum karena tidak ada notifikasinya atau pemberitahuan bahwa film sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada alur navigasi, yaitu navigasi utama mudah, home, detail, tonton. Namun tidak ada breadcrumbs atau tombol kembali yang tetap, sehingga pengguna bisa kebingungan saat berpindah halaman. Jadi tombol kembali atau tombol back itu kadang itu berbeda-beda tempat. Selanjutnya ada feedback dan respon sistem. Setelah menekan tombol play, aplikasi langsung memutar video, namun tidak ada loading indikator yang jelas dan tidak ada notifikasi ketika menambahkan ke dalam favorit. Selanjutnya efisiensi waktu. Proses streaming cepat dan ringan, tetapi pencarian film kadang memakan waktu karena hasil tidak selalu relevan dengan kata kunci. Semisal kita memasukkan judul film yang kita inginkan, itu tuh kita sudah melakukan searching kepada Google dan kita sudah menuliskan dengan benar. Terkadang di Loklok itu filmnya itu tidak muncul pada urutan pertama yang keluar. Jadi ada film-film yang lain, baru film yang kita cari itu setelah kita scroll. Nah, itu adalah kadang mereka tuh tidak relevan dengan kata kuncinya.
Selanjutnya ada kepuasan pengguna. Umum pengalaman menonton menyenangkan dan bebas iklan. Namun, dari sisi navigasi dan pencarian masih perlu perbaikan agar lebih efisien dan informatif. Selanjutnya ada masalah yang ditemukan dan rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada teks deskripsi kurang kontras dengan latar belakang. Rekomendasi perbaikan adalah gunakan warna teks lebih terang atau latar lebih gelap untuk meningkatkan keterbacaan. Yang kedua ada posisi tombol back tidak konsisten di tiap halaman. Rekomendasinya adalah terapkan tata letak navigasi yang konsisten. Misalkan tombol back di kiri atas pada semua halaman. Yang ketiga ada icon bawah tidak memiliki label teks. Rekomendasinya adalah tambahkan label kecil di bawah icon agar pengguna baru lebih cepat memahami fungsinya. Yang keempat, tidak ada notifikasi saat menambahkan ke favorit. Nah, tambahkan animasi atau pesan singkat. Nih, semisal berhasil ditambahkan ke favorit. Yang kelima, pencarian film kurang akurat. Menggunakan algoritma pencarian berbasis tag atau kategori agar hasil lebih relevan. Berikut adalah analisisnya. Nah, secara keseluruhan itu aplikasi Loklok memiliki desain UI yang menarik dan modern, dengan fokus utama pada pengalaman penonton yang cepat dan mudah. Namun dari sisi UX masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan seperti konsistensi navigasi, umpan balik sistem, dan keterbacaan teks. Dengan perbaikan pada area tersebut, Loklok dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, efisien, dan profesional. Itu adalah tentang analisis UI UX aplikasi Loklok. Selanjutnya kita beralih pada penjelasan tentang site mapping aplikasi saya. Bentar. Baik, untuk yang pertama, untuk set mapping ini tentang Mobitrack atau aplikasi yang waktu itu kita lakukan wawancara terkait masalah apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama pada home atau pada bagian home atau booking, saya ingin menambahkan auto detect location. Jadi yang pertama kita harus mengizinkan akses GPS, lalu lalu akan terjadi deteksi posisi secara otomatis. Selanjutnya bisa memilih penjemputan secara manual, misal mencari lokasi berdasarkan nama tempat atau pin di peta. Lalu kita juga bisa menambahkan lokasi tersebut ke lokasi favorit. Selanjutnya pilih tujuan. Kita bisa langsung inputkan lokasi atau misal history lokasi sebelumnya dan saran lokasi populer. Selanjutnya jenis transportasi yang ditawarkan yaitu motor, mobil, dan tarif dan estimasi waktu. Jadi berapa lama sih kita harus menunggu sampai driver itu datang? Enggak, maksudnya ini kalau untuk estimasi waktu ini, misal kalau menggunakan motor untuk sampai ke tujuan itu misal 20 menit, tapi kalau menggunakan mobil itu bisa mencapai 40 menit. Jadi seperti itu estimasi waktu yang saya maksud. Nah, selanjutnya ada tracking. Di tracking ini kita ingin memasukkan yang pertama itu mencari driver. Jadi saya akan ada estimasi waktu menunggu dan juga notifikasi bahwa driver sudah ditemukan. Yang kedua, setelah driver ditemukan akan muncul bagian informasi driver, chat dan call driver, tracking peta real time. Jadi kita bisa mengetahui driver sudah berada dekat kita kah atau masih jauh, atau driver itu sedang berusaha menuju kita kah, atau malah drivernya belok-belok yang enggak mengarah kepada kita. Lalu juga estimasi kedatangan driver. Nah, dalam perjalanan kita juga bisa melihat live tracking. Jadi kita nih sebenarnya lewat jalan mana sih? Itu juga bisa kita lihat. Dan rute perjalanannya, rute yang diambil driver itu untuk jalan menuju lokasi itu lewat mana aja, dan juga estimasi waktu tiba.
atau tiba ke lokasi. Selanjutnya ada riwayat pesanan. Nah, di dalam riwayat pesanan ini, kalau dalam transport itu adalah ikhtisar perjalanan dan juga waktu, harga, dan driver. Jadi kita berjalan kemana aja di perjalanan dan juga waktu, harga gitu. Lalu pengantaran, kita bisa melihat detail paket atau bukti foto bila ada. Jadi ketika mengirimkan paket itu bisa difoto. Jadi kita bisa tahu paketnya sudah sampai apa belum. Selanjutnya ada invoice, bisa diunduh PDF atau melihat detail pembayaran dari pesanan dari perjalanan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya ada akun atau profile. Nah, di sini ada data pengguna seperti nama, foto profil, dan juga email dan nomor telepon. Selanjutnya ada pengaturan aplikasi seperti bahasa, dark mode, atau push notification. Nah, ada juga favorit. Nah, ini kita bisa masukin nih lokasi favorit dan juga driver favorit. Jadi misal nanti kita ingin ke lokasi yang sama atau lokasi favorit, kita tinggal pencet aja, itu memudahkan efisiensi waktu. Nah, misal kalau kita memiliki driver favorit dan driver favorit sedang berada di sekitar kita bisa direkomendasikan ke driver favorit kita itu. Lalu ada reward. Nah, saya menjalankan perjalanan atau melakukan order itu kita bisa mendapatkan poin. Nah, poin itu nanti kita bisa mendapatkan voucher promo. Nah, baik, itu tadi adalah presentasi saya, Reva Tinta Nasyah, dari NIM 2533070, kelas 1A. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nuraini dengan NIM 253307012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum tentang pengalaman user UI UX pada aplikasi Adlink. Yang pertama yaitu eksplorasi desain dan pengalaman pengguna aplikasi Adlink. Yang pertama, navigasi. Apakah navigasinya mudah? Iya, mudah. Penggunaan bottom navigation bar memiliki pola desain yang sangat umum dan intuitif untuk aplikasi seluler. Kemudian, penamaan icon navigasi home, explore, dan account sudah cukup standar dan mudah dipahami. Kemudian, halaman yang menyajikan informasi utama secara langsung dan memudahkan pengguna mendapatkan gambaran cepat. Yang kedua yaitu tampilan atau visual. Apakah tampilannya menarik dan konsisten? Ya, menarik dan konsisten. Menariknya adalah penggunaan warna hijau yang fresh dan skema warna high contrast membuat aplikasi terlihat bersih dan modern sehingga dapat mudah dibaca. Seluruh elemen menggunakan palet warna dan gaya tipografi yang sama, sehingga ini yang menjadi konsisten. Yang ketiga yaitu fitur. Fiturnya berisi jadwal, to-do list, dan keterjangkauan. Ini juga mudah ditemukan dan digunakan. Lalu selanjutnya pengalaman user interface atau UI aplikasi Adlink. Yang pertama yaitu layout dan tata letak. Layout dan tata letaknya tersusun rapi dan mudah diakses. Secara keseluruhan, layoutnya terstruktur dan baik dan ramah pengguna. Yang kedua yaitu warna dan kontras. Aplikasi Adlink ini menggunakan warna hijau sebagai warna utama, merepresentasikan identitas merek Adlink dan memberikan kesan segar secara profesional. Kombinasi warnanya mendukung keterbacaan dan konsistensi merek, meski masih bisa sedikit ditingkatkan di bagian teks informasi tambahan. Lalu yang ketiga yaitu typografi. Fontnya yang digunakan mudah dibaca, bergaya modern dan sans serif, sesuai dengan aplikasi pendidikan digital.
Untuk keseluruhannya, tipografi ini konsisten dan nyaman dilihat. Namun, perlu penyesuaian kecil untuk teks panjang. Kemudian, icon dan gambar. Icon yang digunakan cukup sederhana, familiar, dan mudah dikenali. Mencakup icon lonceng, icon chat, icon rumah, dan icon profile untuk pengguna. Lalu konsistensi desain. Desainnya tampak sangat konsisten ya, dengan warna hijau sebagai warna dominan, lalu tombolnya, kemudian font dan ukuran teks yang seragam, lalu penggunaan card layout berulang untuk setiap informasi utama. Lalu ini adalah sampel untuk halaman utama aplikasi Edlink ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang analisis user experience aplikasi Edlink. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan atau usability. Aplikasi ini secara umum mudah digunakan ya untuk pengguna baru. Pada pertama kali masuk, pengguna baru langsung diarahkan ke halaman utama yang berisi jadwal kuliah dan daftar tugas. Lalu yang kedua yaitu alur navigasi. Alur navigasi ini terstruktur dengan baik dan logis, sehingga pengguna bisa mudah berpindah dari beranda, kelas, tugas, dan hasil. 3. Feedback dan respons sistem. Edlink ini memberikan feedback visual yang cukup jelas. Misal, tombol berubah warna saat ditekan. Dan ada notifikasi saat pengguna menerima pesan atau tugas baru. Lalu, yang keempat adalah efisiensi waktu. Dari efisiensi, Edlink memungkinkan pengguna menyelesaikan kegiatan penting. Hal ini membuat alur belajar menjadi cepat dan terpusat dalam satu aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan pengguna. Secara keseluruhan, Edlink memberikan pengalaman yang positif dan profesional. Desainnya yang bersih, fungsinya relevan, dan pengguna bisa menyelesaikan tugas akademik dengan mudah. Namun, ada beberapa hal yang terjadi seperti teks yang terpotong, banner promosi besar, dan loading lambat bisa mengurangi kenyamanan bagi pengguna yang sering memakai aplikasi Edlink. Dan yang terakhir yaitu masalah dan solusi UI aplikasi Edlink. Yang pertama yaitu masalah respon aplikasi yang agak lambat saat memuat data. Dan solusinya adalah dengan meningkatkan indikator loading atau progress bar agar pengguna tahu proses sedang berjalan, serta mengoptimalkan performa server agar respon lebih cepat. Lalu yang kedua, masalah waktu pemuatan cukup lama, terutama saat membuka halaman kelas atau mengunggah tugas berukuran besar. Dan solusinya yaitu melakukan optimasi back-end dan kompresi data agar data sering diakses bisa dibuka lebih cepat. Masalah yang ketiga yaitu beberapa elemen visual seperti banner promosi besar dan teks yang terpotong di beberapa perangkat mengganggu penampilan utama. Ini dengan solusi mengurangi ukuran banner promosi dan pastikan desain responsif di semua ukuran layar. Lalu, masalah yang terakhir yaitu ada sedikit perbedaan gaya icon dan warna antar halaman, sehingga membuat tampilan terasa kurang seragam.
Kemudian solusinya yaitu gunakan pedoman desain guideline yang konsisten untuk warna, font, icon di seluruh halaman aplikasi. Kemudian kita akan geser ke site mapping yang user Mobitrack ya. Maaf. Yang pertama yaitu home ya, di halaman utama. Ini berisi tentang layanan transportasi. Layanan transportasi ini berisi tentang bike, car atau taxi, delivery, dan kurir. Lalu order, pesanan aktif, berisi tentang status real time, detail perjalanan, dan kontak driver. Dan masih di order, riwayat pesanan. Ini berisi tentang transportasi, pengantaran, pembelian, dan pembayaran. Kemudian kita geser ke bagian pencarian ya. Di sini hanya berisi lokasi penjemputan dan tracking. Kemudian service. Untuk service ini berisi keamanan, titip belanja, dan kirim barang. Lalu yang terakhir yaitu payment. Ini berisi tentang profile, nama, pengaturan, dan notifikasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Adrian Duwanto dengan NIM 253307014 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya dalam pembuatan perencanaan aplikasi Mobitrack atau dengan tugas bagian sitemap, yaitu dalam aplikasi Mobitrack yang saya rencanakan akan ada 4 halaman utama dalam aplikasi tersebut, yaitu yang pertama ada beranda, kemudian aktivitas, dan pembayaran, dan bagian akun. Dalam beranda sendiri akan ada 4 tampilan utama yang ketika diklik beranda nanti akan ada 4 tampilan utama. Yaitu tampilan yang pertama, tampilan peta, kemudian pemesanan, konfirmasi pesanan, dan juga detail perjalanan. Untuk di dalam pemesanan sendiri, itu ketika diklik nanti akan muncul lokasi penjemputan penumpang, kemudian lokasi tujuan yang ingin dituju oleh penumpang, kemudian pilihan jenis kendaraan, bisa mobil, motor, dan yang lainnya. Beri contoh mungkin ada mobil dan motor saja. Kemudian bagian konfirmasi pemesanan ada detail harga, yaitu detail harga total selama perjalanan dari tujuan, dari penjemputan ke tujuan. Kemudian pilih metode pembayaran, bisa cash maupun lewati e-money. Kemudian bagian detail perjalanan, yang pertama yaitu ada detail driver, nama drivernya, kemudian kendaraan apa yang digunakan, kemudian peta lacak dan estimasi, yaitu estimasi ketika driver akan datang, itu bisa dilacak dari mana datangnya, kemudian bisa juga estimasi perjalanan itu berapa lama. Kemudian bagikan perjalanan, di sini pengguna bisa membagikan perjalanannya kepada orang terpercaya. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa, orang lain bisa mengetahui posisi kita di mana. Kemudian ada tombol darurat. Tombol darurat sendiri nanti ini langsung terhubung dengan server aplikasi. Jadi nanti akan ada bagian yang mengurusi hal tersebut. Kemudian di bagian aktivitas, yaitu yang pertama ada riwayat perjalanan, kemudian perjalanan terjadwal. Dalam riwayat perjalanan nanti akan ada daftar perjalanan. Jadi
kita sudah menuju ke tempat mana saja, nanti ada daftar perjalanannya. Kemudian detail struk digital, struk pembayaran selama kita menggunakan e-money nanti akan tercatat dalam struk digital ini. Kemudian perjalanan terjadwal, yaitu sesuai dengan yang diinginkan oleh narasumber ketika kami melakukan tanya jawab. Narasumber itu sedikit mengalami kesulitan jika setiap hari harus melakukan pada jadwal yang sama, pemesanan pada jadwal yang sama. Jadi misalkan narasumber itu kan mahasiswa, jadi ketika pulang dan pergi itu harus pesan terus menerus, padahal itu kan hari Senin, Selasa sampai Jumat itu sama jadwalnya. Jadi bisa dijadwalkan, misalkan hari Senin mau berangkat jam berapa, Selasa jam berapa, itu bisa dijadwalkan supaya lebih mudah. Kemudian daftar jadwal aktif, itu jadwal yang ketika diaktifkan itu akan otomatis langsung bisa memesan. Kemudian jika pengguna ingin membuat jadwal baru, bisa juga ada jadwal baru dalam aplikasi tersebut. Bisa diklik, kemudian nanti akan muncul penambahan jadwal. Kemudian bagian pembayaran. Bagian pembayaran ada tampilan saldo digital, saldo dompet digital, kemudian bagian top up, kemudian riwayat transaksi, dan juga metode pembayaran. Kemudian pada tampilan utama akun, dalam akun akan ada lihat dan edit profil, pengaturan keamanan, pusat bantuan tentang aplikasi, dan juga bagian logout. Di dalam pengaturan keamanan ada daftar kontak darurat, di mana daftar kontak darurat ini kita bisa menambahkan nomor telepon dari orang lain yang kita percayai, untuk jika satu saat ada kendala atau ada keterangan darurat tadi, yang bagian SOS tadi ketika dipencet nanti langsung menghubungi nomor yang tertera dalam bagian ini. Kemudian pusat bantuan, hubungi customer service. Kemudian ada laporan masalah perjalanan. Jadi untuk pusat bantuan ini nanti bisa langsung terhubung dengan server pusat pemilik aplikasi. Nanti bisa melalui CS jika ada masalah di aplikasi ini, ada kendala bisa dihubungi lewat sini. Kemudian tentang aplikasi, yaitu mungkin berisi tentang versi berapa aplikasi ini, udah melalui pembaruan atau belum. Kemudian logout, dalam bagian logout ini bisa merupakan logout akun. Kemudian jika ingin mengganti akun yang lain bisa di logout. Baik, mungkin sekian pada presentasi bagian sitemap aplikasi Mobitrack. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi desain hasil analisis aplikasi. Baik, itu laporan hasil analisis user interface atau UI dan user experience atau UX dari aplikasi Wi-Fi FTP server yang dibuat oleh saya sendiri, Adrian Yuwanto, dengan NIM 253307014. Kemudian bagian pendahuluan, analisis user interface atau UI dan user experience UX pada aplikasi Wi-Fi FTP server. Bagian pendahuluan latar belakang, laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah profesional teknologi informasi, yaitu melakukan analisis pada aplikasi digital yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Tujuan ini adalah untuk melakukan identifikasi pada aspek desain antarmuka dan pengalaman yang dirasakan oleh pengguna
pada aplikasi tersebut. Juga melakukan analisa yang dapat merumuskan masalah dan memberikan rekomendasi apa saja yang perlu diperbaiki. Untuk objek analisisnya tadi, yaitu aplikasi Wi-Fi FTP server yang dikembangkan oleh MediaApps. Metode analisisnya itu ada pengamatan awal, analisis UI, analisis UX, dan identifikasi masalah. Lanjut ke pengamatan awal, yaitu secara pengamatan yang dilakukan secara langsung. Fitur utama yaitu membuka aplikasi dan menekan tombol start untuk mengaktifkan server dengan pengaturan awal anonim. Jadi untuk memulai aplikasinya itu cukup dengan menekan tombol start. Kemudian fitur pengaturan, yaitu menghentikan server, masuk ke menu setting, icon gerigi, dan untuk mengaktifkan fitur autentikasi dengan matur username dan password. Fitur utama dengan konfigurasi, kembali ke halaman utama dan menekan start lagi untuk menjalankan server dengan mode autentikasi yang baru saja diatur. Jadi kalau langsung ke fitur utama itu langsung menekan tombol start itu akan anonim, jadi semua bisa masuk dalam server tersebut. Namun jika masuk ke fitur pengaturan dengan mengganti username dan password, itu nanti kalau mau masuk ke servernya harus memasukkan username dan password, jadi lebih aman. Kemudian hasil dari pengamatannya itu navigasinya mudah, fungsi utama start atau stop langsung berada di halaman depan. Kemudian tampilannya minimalis, fungsional, dan rapi, jadi tidak terlalu ramai desainnya, dan fiturnya mudah ditemukan dan mudah digunakan. Kemudian analisis user interface atau UI. Bagian pertama yaitu layout dan tata letak. Tata letaknya sangat rapi dan baik, desainnya minimalis seperti tadi. Informasi penting, server URL, status keaktifkan, kemudian tombol utama start dan stopnya itu baik, bagus, dan memudahkan pengguna dalam melakukan navigasi. Dan warna dan kontras, ini terdiri dari warna hitam, abu-abu, dan putih. Fontnya juga mudah dibaca, kontrasnya sesuai, jadi mudah dibaca. Kemudian bagian tipografi menggunakan font yang standar, jadi mudah untuk pengguna dalam membacanya. Icon dan gambar, ikonnya jelas, mudah dipahami. Untuk ikonnya sendiri itu mungkin hanya ada icon gerigi untuk sebagai tombol setting, dan icon like atau jempol untuk memberikan nilai pada aplikasi yang ketika diklik nanti langsung terhubung dengan aplikasi Play Store untuk memberikan rating pada aplikasi. Kemudian konsistensi desain. Aplikasi ini memiliki desain yang konsisten pada halaman utama dan halaman pengaturan. Seluruh desainnya sama, tulisannya sama, fontnya sama, jadi konsisten dan tidak ada yang berubah-ubah dengan tujuan yang sama, yaitu memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian bab 4, analisis user experience. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna atau usability. Aplikasi ini mudah dipahami oleh pengguna baru. Memiliki halaman utama yang sederhana, hanya menekan tombol mulai. Dengan menekan tombol tersebut, pengguna akan langsung dapat tersambung dengan server dan mendapatkan kode URL dari server. Alur navigasi atau navigation flow. Jadi untuk menjalankan server, pengguna itu hanya perlu melakukan 2 langkah. Yaitu yang pertama, buka aplikasi Wi-Fi FTP server, kemudian tekan tombol start. Secara langsung server akan langsung ditampilkan. Kemudian jika ingin mengubah pengaturan, klik pada bagian setting itu langsung masuk ke bagian pengaturan yang gerigi tadi. Kemudian feedback dan respon sistem. Aplikasi memberikan respon dan konfirmasi yang jelas. Saat tombol start ditekan akan menampilkan notifikasi
pada panel notifikasi di Android yang menandakan bahwa server sedang aktif. Dan juga pada notifikasi tersebut ada pilihan untuk mematikan servernya langsung ketika diklik. Bagian 4, efisiensi waktu. Waktu yang dibutuhkan menjalankan aplikasi dan memulai server cepat dan efisien. Dan kepuasan pengguna, aplikasi ini memiliki desain yang minimalis tanpa iklan yang mengganggu. Untuk menjalankan tugasnya pun cepat dan efisien. Kemudian temuan masalah dan rekomendasi solusi. Masalah yang pertama yaitu URL server sulit untuk disalin. Jadi pada aplikasi tersebut itu kode URL hanya ditampilkan saja. Dan posisinya itu pasti di HP ya. Nah, di HP itu kan nggak bisa di copy paste kayak di laptop. Nah, solusinya yaitu tambahkan icon salin pada sebelah teks server URL. Jadi saat clipboard atau ikonnya disentuh, itu nanti bisa langsung, misalkan mau dikirim ke WA atau dikirim ke email, itu nanti langsung bisa disalin, ditempelkan pada pesan teks. Kemudian masalah yang kedua yaitu resiko keamanan pada pengaturan default atau akses anonim. Seperti yang di awal tadi, ketika kita langsung mengklik tombol start, itu nanti akan langsung secara otomatis HP kita itu tersambung dengan server. Jadi kalau ada pengguna lain selain kita yang menekan tombol start itu masuk dalam server tersebut, akan langsung bisa mengakses file-file yang ada di HP kita. Nah, rekomendasi solusi yaitu ditampilkan pop-up peringatan satu kali saat pengguna melakukan klik icon start dengan akses anonim aktif, yaitu untuk mengingatkan pengguna dengan mengatur username dan password terlebih dahulu pada setting. Dan masalah yang ketiga yaitu kurangnya umpan balik atau feedback dari aktivitas transfer. Jadi saat server berjalan, aplikasi hanya menampilkan status running seperti yang tadi, tidak menampilkan informasi file apa saja yang diambil atau file apa saja yang sedang melakukan transfer. Jadi rekomendasinya tambahkan log aktivitas yang sedang berjalan. Jadi misalkan ada perangkat lain yang mengakses, itu bisa terlihat IP-nya atau terlihat MAC address-nya seperti itu. Kemudian bagian penutup, kesimpulan. Aplikasi WiFi FTP server yang dikembangkan oleh Meda Apps ini memiliki antarmuka UI dan UX yang mudah dipahami oleh pengguna baru sekalipun. Desain yang minimalis, konsisten, dan fungsional dengan berfokus pada fungsi inti dan mempermudah alur kerja. Aplikasi ini ramah bagi pengguna baru. Kemudian saran, ada 3 rekomendasi utama yang diimplementasikan untuk menyempurnakan pengalaman pengguna dari sisi keamanan. 3 sarannya itu adalah, yang pertama yaitu menyediakan opsi salin URL, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan input jika diketikkan manual. Jadi tambahkan tombol salin di samping IP server. Kemudian memberikan peringatan keamanan. Disarankan untuk menampilkan notifikasi pop-up saat pengguna mengaktifkan server secara anonim. Kemudian menampilkan catatan aktivitas, itu menambahkan kolom log aktivitas di layar utama aplikasi. Fitur ini digunakan agar kita sebagai pengguna dapat melihat server atau IP mana saja perangkat yang terhubung dengan WiFi FTP server. Juga melihat aktivitas apa saja yang sedang berlangsung. Dan tampilan aplikasi WiFi FTP server. Nah, ini untuk tampilan awalnya tadi. Ini ada tampilan awal.
Ini yang tampilan setting yang gerigi ini. Kemudian tampilan like. Nah, itu status alamat IP ini. Kemudian ketika dimulai, ketika klik mulai tadi diklik, akan muncul ini URL server. Pada masalah yang pertama tadi yaitu ini langsung diketik biasa tanpa ada salinan. Ini anonymous access. Dan ini tampilan aplikasi setelan untuk setting tadi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Yang pertama dari sitemap, kemudian laporan hasil analisis user interface pada aplikasi user interface dan user experience pada aplikasi WiFi FTP server. Sekian dari saya, Adrian Yuwanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.